Halo fans, jumpa lagi. Timnas Indonesia U23 akhirnya berhasil menahan imbang Timnas Mali U23 dengan skor 2-2 setelah di pertemuan pertama kalah telak 0-3 di tempat yang sama. Dalam pertandingan tersebut, sebenarnya Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya comeback melalui gol yang dicetak oleh Rafael Strijk dan gol debut Mauro Zylstra. Hingga akhirnya Sekou Koun mencetak gol keduanya di pertandingan tersebut yang membuat skor imbang hingga pertandingan selesai. Dengan hasil ini tentunya Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan progres yang positif untuk kesiapan tim menuju SEA Games 2025 di Thailand awal Desember nanti. Secara permainan, Timnas Indonesia U23 tampak lebih dinamis daripada sebelumnya, hingga mampu menahan imbang tim sekelas Mali. Meskipun begitu, tetap ada beberapa hal yang masih harus dievaluasi lagi, terutama di sektor belakang dan kiri, tampak masih belum optimal. Jika memang nantinya Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Adrian Wibowo dapat bergabung, maka hal itu jelas akan menjadi solusi untuk dapat meningkatkan keseimbangan antar lini dan kolektivitas tim. Jaminan medali emas ada di tangan. Lalu apa kata para fans? Formasi 3-4-3 sudah sangat cocok dengan Indonesia dan starting harus terus pemain-pemain inti. Jangan berganti dan pentingnya membangun chemistry. Bermain seperti ini yakin SEA Games emas di tangan. Wah, ini Real Madrid kah Timnas Indonesia kok bisa nyeimbangi pemain Timnas Mali? Proud of you Garuda. Sapri bagus, tidak idealis, 3-4-3, parkir bus dan pressing sudah formasi terbaik untuk Indonesia. Ivar Rafa emang another level, semoga Indra Kavi nggak ngerubah formasi 3-4-3-nya. Gila, Rafael Strijk on fire, tapi draw ketua, is okay, udah keren lawan Mali yang market value-nya tinggi banget. Umpan ngalir plus eksekusi tenang sama dengan gol keren. Di senior kurang bagus, di U23 terlalu bagus. Layaknya taruh di mana ya ini pemain? By the way, masih dendam sama Patrick, tapi lihat match ini jadi mengobati rasa rindu dengan skema STY. Mas Sabilah, kasihan Zener, gak punya tandem yang sama kualitas. Kelihatan banget kualitas lokal kita. Pemain lokal paham main kolektif gak sih? Coba aja nggak egois, udah 3-2 itu. Belum lagi defense tim ini masih amburadul. Gara-gara Kadek kurang fokus di lini belakang. Temannya udah siap offset trap malah di Kadek gak siap. Kurang fokus, kurang minum aqua itu Kadek Arel. Saya yakin jika Mali mau bermain sungguh-sungguh pasti hasilnya nggak cuma imbang. Tapi memang karena Mali masih punya rasa nggak enak hati pada lawan, sehingga Mali memilih untuk main imbang saja agar lawannya tidak frustasi. Aduh, lagi-lagi ada kecerobohan di akhir-akhir cok. Setiap kali mau di menit-menit akhir selalu fokusnya hilang. Padahal kemenangan sudah di depan mata loh tadinya, malah nggak fokus cok. Good job Hoki, well done Mauro. Bungkam fans yang sering bully kamu, maju terus. Keren umpannya Hoki Caraka, pas ke Mauro, finishingnya juga tenang. Inilah yang disebut assist yang cantik, lebih berharga untuk menciptakan peluang yang bisa menciptakan gol. Tuh Coach Indra Safri, kan saya sudah bilang berkali-kali ke Anda, STY udah menemukan pola yang cocok untuk timnas senior. Dan timnas segala umur cocoknya tuh pakai 3 center back di 3-4-3 dan bukan 2 center back di 4-3-3. Jangan ikutin Justin, Toel, Akmal, dan Arya yang penyuka 4-3-3. Ini pola yang telah menyebabkan timnas gagal masuk Piala Dunia 2026. Paham kalian semua pembenci STY? Timnas kita memang lebih pas pakai formasi 3-4-3. Mau dicoba formasi 4-4-2, 4-3-3, biasanya ujung-ujungnya amburadul. Kalau pakai 3-4-3, pakem ada 3 back, sepertinya lebih solid. Hasil yang sangat bagus melawan tim sekelas Mali. Permainan juga sangat progresif. Masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan, termasuk juga penambahan pemain. Good job Indra Safri CS.
Kadek jangan dijadikan pemain inti atau nggak usah dipanggil. Sumber kelemahan pertahanan timnas ada di posisi back, lambat dan nggak bisa membaca serangan lawan. Mauro striker muda dan lincah, tetap selalu semangat, mengasah kemampuan dan menjadi lebih hebat. Pemain yang masih U23 agar tetap dimainkan di kelompok umur, agar lebih matang dan bisa solid dengan pemain timnas lainnya. Dan yang paling utama, kita ingin timnas Indonesia juara di level SEA Games, AFF, FIFA ASEAN, Piala Asia sampai kualifikasi Piala Dunia 2030. Keren gol Mauro berkelas. Permainan keseluruhan lebih enak lihatnya. Lepas kalah atau menang, ini baru Garuda. Kita apresiasi jerih payah mereka demi nama bangsa ini. Mali memang lawan yang tangguh, punya gameplay yang bagus. Masih banyak yang perlu kita tingkatkan. Main masih aja plong ngelawan bola 3 orang aja nggak bisa kawal Zir. Dah tahu kalau main confident santai gak gugup selalu menang tapi susah sadarnya. Percaya sama gua, kalau main masih gugup gak berani pegang bola sampai kiamat juga gak bakal Piala Dunia. Serius, sekelas Indonesia gak ada yang ngajuin undangan tanding uji coba di negaranya? Ini penting loh sebagai latihan mental. Jadi ketika turnamen dimulai, mental anak skuad udah kuat. Please PSSI, jangan cuma mikirin duit tiket terus lah. Ayo terima undangan negara lain. Progres terlihat daripada leg 1. Kiper Dava juga banyak menggagalkan peluang. Masuknya Rivaldo, beban Ivar agak berkurang. Moga nanti SEA Games tetap dipertahankan. Semangat timnas Indonesia U23, imbang rasa menang. Saya bisa memaklumi karena timnas Mali termasuk tim kuat asal Afrika. Tim Afrika semua langganan Piala Dunia. Masih jauh dari U23 STY, terutama lini belakang. Jarak 3 pemain belakang terlalu jauh, lolos 1 gak ada yang backup. Mudah-mudahan gak demam lapangan, akurasi umpan masih amburadul. Beda jauh sama STY, baru dibilang enak nonton. Terbukti formasi STY menggunakan back 3 memang cocok. Udah gak usah malu-malu kucing, akui saja STY lebih baik. Mantap Erling Caraka, saudara kandung Erling Haaland. Kadek area fatal banget, sering salah umpan, pengawalan musuh sering lepas, telat pressing lawan. Kalau hasilnya begini pasti penyepong STY gak ada yang komen. Ngumpet di goa semua mereka. Buah dari banjir kritikan di laga pertama, laga kedua mampu berubah menjadi lebih baik lagi.